I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know A few moments later. Hai teman-teman, pada video ini kita akan membahas tentang salah satu metabolisme karbohidrat, yaitu proses glikogenesis atau proses pembentukan glikogen dari substrat glukosa. Nah, pasti kalian bertanya kan, apa sih glikogenesis itu? Glikogenesis sendiri merupakan suatu proses di mana tubuh kita akan mengubah glukosa menjadi glikogen. Nah, jadi dalam tubuh kita itu terdapat glikogen yang biasanya akan menambah satu molekul glikogen lagi yang akan dilakukan melalui proses glikogenesis ini. Glikogenesis sendiri terdiri atas 7 tahapan di mana setiap 7 tahapannya akan ada perubahan molekul-molekul untuk membuat glukosa menjadi reaktif untuk dapat ditempelkan pada ikatan glikogen. Proses glikogenesis ini terjadi ketika tubuh mengalami kondisi surplus glukosa, di mana tubuh mengalami kelebihan glukosa dan substrat, sehingga glukosa itu akan disimpan dalam bentuk glikogen, tetapi penyimpanan ini hanya terjadi di 2 jaringan saja, yaitu di hati dan di otot. Jadi, hati dan otot itu akan menjadi tempat penyimpanan glukosa yang berlebihan loh. Oke teman-teman, jadi kita akan memasuki tahapan pertama glikogenesis. Pertama, apabila glukosa telah ada di hati, maka untuk memerangkap glukosa untuk tidak masuk ke dalam pembuluh darah dan beredar lagi, maka hati atau otot akan mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, di mana glukosa 6-fosfat ini adalah substrat pertama yang dibuat ketika glukosa akan masuk jalur metabolisme, termasuk jalur metabolisme glikogenesis. Jadi, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim yang sama, yaitu enzim heksokinase yang mempunyai atom C dan di ujung keenamnya berikatan dengan atom OH. Atom H sendiri akan digantikan dengan PO32-min, di mana proses ini akan dibantu oleh enzim heksokinase, dan untuk dapat menempelkan PO32-min ini, kita membutuhkan substrat lain, yaitu ATP, yang akan diubah menjadi ADP tambah H+. Nah, kemudian selanjutnya pada proses kedua, kita akan mengubah glukosa 6-fosfat menjadi glukosa 1-fosfat. Namun sebelumnya akan terdapat reaksi antara, yaitu glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi glukosa 1,6 difosfat. Lalu kemudian hasil akhirnya adalah glukosa 1-fosfat. Selanjutnya, setelah dalam bentuk glukosa 1-fosfat ini masih dianggap kurang efektif untuk dapat langsung diikat dengan glikogen, sehingga untuk menjadi lebih aktif. Pada proses ketiga, glukosa 1-fosfat akan diubah menjadi UDP glukosa. Dalam proses ini akan ditempelkan lagi ion UDP yang diambil dari UTP, yaitu uridyl trifosfat. Uridyl trifosfat sendiri adalah suatu senyawa yang merupakan ikatan dari fosfat dan basa nitrogen uridin, sehingga jadinya PO32-min akan ditambahkan dengan UTP, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Proses ini dibantu oleh enzim UDP glikopyrophosphatase. Setelah jadi UTP, uridin trifosfat di mana dia punya satu uridin, di mana dia punya 1 ion uridin dan 3 fosfat, karena uridinnya dan 1 fosfatnya diambil, sehingga yang tersisa 2 fosfat atau 2P yang disebut pirofosfat. Pirofosfat ini akan dipecah menjadi ortofosfat pada tahap keempat. Jadi hasil samping dari tahap ketiga, yaitu pirofosfat, akan diubah menjadi ortofosfat yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam metabolisme lain dengan dihidrolisis atau direaksikan dengan air. Caranya adalah dengan mereaksikan pirofosfat ini dengan air atau menghidrolisis ya. Jadi pirofosfat yang strukturnya itu seperti ini akan ditambahkan dengan H2O sehingga hasilnya nanti adalah fosfat yang menghasilkan 2 molekul ortofosfat. Nah, setelah itu kan hasil sampingnya sudah diolah, jadi hasil utamanya diapakan? Jadi, kalau sudah dalam bentuk glukosa, UDP glukosa ini sebenarnya sudah siap untuk ditempelkan di N-primer. Jadi, di reaksi kelima, kita akan menambahkan UDP glukosa atau molekul glukosa yang sudah diikat dengan UDP yang sebelumnya menjadi bentuk glikogen N+1. Jadi, kita akan mereaksikan UDP dengan bantuan enzim yang namanya glikogen sintetase. Jadi, rantai glukosa yang sudah tertempel dengan UDP akan ditambahkan dengan N-glikogen dengan bantuan enzim glikogen sintetase ini.
Sehingga hasil sampingnya adalah gas N primer, glikogen N+1 ditambah UDP, jadi UDP-nya nanti akan dilepaskan. Kemudian UDP yang dilepaskan ini di tahap ke-6 akan diubah lagi bentuknya menjadi UTP dengan cara menambahkan satu molekul fosfat dari ATP. Pada proses ini, UDP akan ditambahkan dengan ATP sehingga dihasilkan UTP ditambah ADP. UTP ini nanti akan digunakan pada reaksi ketiga untuk digunakan mengikat glukosa pada reaksi glikogenesis yang lainnya. Pada saat reaksi ketujuh akan terjadi branching atau pembuatan rantai cabang. Dengan cara, misalnya glikogen sudah cukup 10, maka tubuh akan mulai mempersiapkan untuk membuat rantai cabang. Jadi, glukosa selanjutnya setelah rantai ke-10 ini akan terus 8-10 molekul lagi yang terbentuk. Setelahnya, molekul yang ke-10 dan seterusnya akan dipindahkan ke rantai cabang. Proses perpindahan cabang ini dibantu oleh branching enzyme. Setelah rantai cukup panjang, bisa dibuat cabang-cabang lagi dan seterusnya. Ini adalah proses terakhir dari proses glikogenesis, jadi semakin lama rantai glikogen ini akan semakin panjang dan kompleks. Jadi sekian pemaparan materi dari kelompok 1 mengenai glikogenesis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.